Halo, assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Wanda Wangkarisi di channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah teman-teman di sana sehat? Dan bagaimana puasanya? Apakah lancar? Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa semuanya diberi kelancaran ya teman-teman. Tunggu, jangan ganggu mama mbak ini. Oh ya teman-teman, jadi di sini saya mau sedikit menceritakan seperti itu karena di depan ini nanti ada video ya, tayangan video yang kemarin itu saya sama suami dan saya itu belum sempat upload teman-teman. Jadi di sini saya mau upload video ini sambil menunggu video-video saya yang lain yang saya edit ya teman-teman. Jadi di video ini kemarin itu saya dan suami itu pergi ke kota Lianyungang ya teman-teman, tepatnya di provinsi Jiangsu. Jadi kami ke sana itu kemarin ada urusan sedikit ya teman-teman, ini ada urusan suami saya ada urusan pribadi seperti itu teman-teman. Dan di sana pas kita makan ya teman-teman, kita itu suami saya itu ada buka scroll tentang sejarah Islam di China seperti itu teman-teman. Tanpa sengaja dia itu tiba-tiba lihat sejarah Islam di Jiangsu, bahwa di Jiangsu itu ada beberapa masjid seperti itu teman-teman. Ada 6 atau 7 kalau tidak salah masjid di Jiangsu ya teman-teman, di tempat kami di provinsi tempat saya tinggal seperti itu. Jadi suami saya kaget kan, dia bilang, katanya istri, ternyata di Jiangsu ada masjid katanya seperti itu, dan ini masjidnya ada banyak katanya. Ada masjid yang besar, ada juga masjid yang kecil katanya seperti itu. Masa? Terus saya bicara kan sama saya, serius? Dia bilang, iya serius. Dia bilang, Masya Allah. Jadi, iya tapi tunggu dulu, saya mau lihat di kota tempat kami yang kesana itu, Lianyungang itu ada tidak ini masjidnya seperti itu. Saya bilang, coba kamu buka, kamu scroll. Dia buka kan, dilihatlah, tiba-tiba muncul. Ternyata di tempat kami kemarin itu tidak jauh masjid dari situ teman-teman. Jadi suami saya itu sempat lihat, istri di sini ada masjid katanya di Lianyungang. Saya bilang, serius? Iya, ini saya lihat alamatnya kan, dilihat kan alamatnya, nama jalannya itu. Kata suami saya, ini dekat dari tempat kita seperti itu. Jadi saya, serius? Saya bilang, senang kan? Karena ini juga pertama saya itu kalau memang toh di sini ada masjid itu saya sangat senang teman-teman, karena sebenarnya kan saya belum pernah melihat masjid di China kan, selama saya waktu menikah sama suami itu saya belum pernah dibawa ke masjid seperti itu teman-teman. Selama di China ada masjid-masjid tapi di tempat saya itu enggak ada, ternyata suami saya itu baru tahu ternyata ada, dan alamatnya jalannya itu tidak jauh dari tempat saya sama suami berurusan itu seperti itu. Mula kan teman-teman ketemu melihat. Jadi saya itu kayak ada perasaan haru, ada juga kaget kan teman-teman. Cuman kan mungkin model masjidnya tidak seperti masjid kita di Indonesia ya teman-teman. Jadi saya bilang, saya melihat lagi di sana, di atasnya itu ada kayak gambar bintang sama bulan. Sampai ke sana, kalau mau dibilang haru-haru ya teman-teman, karena pertama sekali saya melihat masjid kan itu. Memang sih di China ada beberapa masjid banyak, cuman kan di tempat saya baru itu yang saya lihat teman-teman. Jadi saya itu sangat senang. Pas ke sana masuk sunyi kan, tidak ada orang. Sama ini ada imamnya tidak, ada ustadznya tidak. Kata suami, coba nanti dilihat di dalam ada tidak seperti itu. Pas kita ke sana, sampai di sana di sebelah masjid itu kan ada warung ya teman-teman. Ternyata yang punya warung itu orang Muslim China juga di situ sama istri dia. Kita kesana lah beli, sambil beli minuman. Suami saya itu tanya-tanya, masjid ini begini-begini. Jadi katanya iya masjid ini sudah lama, dan di sini kita di Lianyungang itu banyak orang Muslim. Katanya segitu biasa kalau Lebaran, kalau tidak pulang ke kampung atau Idul Adha itu semuanya kumpul di sini, atau ada kegiatan seperti Maulid Nabi semuanya ada di sini seperti itu. Dan banyak orang-orang Muslim kayak yang mengumpulkan beberapa bantuan seperti itulah teman-teman untuk masjid di sana. Saya bilang, saya pikir saya semakin penasaran kata teman-teman. Jadi suami saya, oh iya bisa dilihat katanya. Iya bisa silakan. Jadi kita masuk kan, masuk ke sana lihat-lihat.
Lah sampai di sana pas kita mau pulang ternyata ketemu sama orang ya di sana di dalam masjid itu, katanya ada imamnya di sini. Terus suami saya tanya, imamnya di mana? Telepon saja, di kaca nanti itu ada nomor imamnya katanya. Ada nomor Habib katanya, nomor Habib. Dia bilang Habib, ada nomor Habibnya katanya ke suami saya. Di pintu kaca yang mau masuk itu nomornya, telepon saja katanya. Nanti bisa tanya dia ada di mana. Ternyata dia ada dalam masjid teman-teman. Ternyata dia itu punya kamar di belakang masjid ya teman-teman. Tempat penginapannya. Lah pas saya sama suami, nanti ada tayangan videonya ya. Saya mau kasih lihat itu tempat ibadah, ada sejadah, ada kubahnya, tempat berceramahnya ya teman-teman. Di sana juga ada seperti pakaian-pakaian muslim, tempat untuk sholat orang-orang mungkin ya teman-teman. Terus ada tasbih juga. Di sana ada seperti buku-buku sejarah-sejarah tentang Islam di Jiangsu ya, sejarah singkat Islam di Jiangsu seperti itu, di Lianyungang. Dan masjid ini berdiri kalau tidak salah 2006 kalau tidak salah teman-teman. Itu umurnya sampai sekarang sudah berapa tahun ya, nanti coba teman-teman lihat di video yang tayangan yang saya buat ini ya. Jadi saya begitu terharu, sangat senang juga. Jadi suami saya juga banyak belajar juga ya. Dan di situ juga saya kaget, suami saya kan pas di atasnya itu kan ada tulisan Arab, terus di bawahnya itu tulisan Mandarin, dan saya kan tidak tahu artinya kan tulisan Mandarin. Terus suami saya tiba-tiba baca tulisan Mandarin itu, katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah, masya Allah, saya sangat senang teman-teman. Saya bilang, oh itu, saya bilang jadi tulisan Mandarin ini itu ya bahasa ini syahadat ya, saya bilang gitu. Iya, ini saya baca teman-teman. Makanya saya bilang masya Allah, saya bilang maksudnya masih bisa dipertemukan dengan rumahnya Allah seperti itu. Jadi menambah rasa haru saya juga, menambah rasa betah saya juga, dan saya tinggal di sini. Ternyata di sini juga ada orang yang beragama muslim, dan di sini ada masjid juga. Jadi saya tidak merasa sendiri seperti itu teman-teman. Alhamdulillah, maksudnya saya salut ternyata di Cina itu toleransinya tinggi ya, meskipun berseberangan dengan yang bukan muslim, tapi mereka saling menghargai dan saling menghargai satu sama lain lah teman-teman. Toleransi antar agamanya itu juga tinggi ya, seperti kita di Indonesia juga teman-teman. Dan di dalam, oh iya ada satu lagi, bahwa catatan penting untuk saya juga pribadi ya teman-teman, pas saya buka buku di sana itu buku sejarah singkat Islam di provinsi itu, di kota itu. Di situ ada presiden China, presiden China di situ ya. Dan di situ saya lihat sama ada orang-orang muslim yang ada di Jiangsu, di Lianyungang. Ternyata masya Allah sekali ya, presiden China itu semuanya istilahnya rata lah, adil lah teman-teman. Jadi ada banyak yang mungkin pikir, ada beberapa orang yang pikir di China itu tidak ada muslim. Di sini alhamdulillah ada muslim, dan agama Islam ini di China itu sangat begitu dihargai juga ya. Didukung juga oleh pemerintah. Ada beberapa bantuan seperti kemarin suami saya itu bercerita sama Habib itu, beberapa bantuan dari pemerintah untuk pembangunan masjid juga, dan ada dukungan dari pejabat-pejabat pemerintah seperti itu teman-teman. Jadi saya salut lah teman-teman. Bahkan yang menjadi pejabat negara seperti itu ada beberapanya orang muslim ya itu teman-teman. Itu yang bikin saya haru. Kemarin Habib juga bilang sama suami saya, dan suami saya di situ kasih lihat kan di buku-buku itu. Suami saya kemarin bilang sama saya bahwa ini dia kasih tunjuk, ini pejabat-pejabat negara, pejabat petinggi negara, ada yang dari muslim, orang muslim seperti itu, orang yang beragama muslim seperti itu. Jadi ini membawa satu pengetahuan lagi, membawa referensi lagi kepada saya pribadi teman-teman, bahwa presiden China juga sangat menoleransi, toleransinya tinggi kepada agama muslim seperti itu, karena di sana ada
didatangi lah, seperti itu. Yang kemarin yang saya lihat itu, di situ ada video-video di mana ada presiden datang ke masjid-masjid, datang berkunjung ke masjid-masjid dan bertemu dengan masyarakat Chinese Muslim ya, seperti itu. Dan keakraban itu sangat terlihat teman-teman, tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi saya juga pribadi merasa sangat bahagia dan merasa sangat senang ya, bahwa ternyata di China Muslim itu juga meskipun minoritas, tapi setidaknya ini sedikit besar juga teman-teman. Seperti ada berita di luar sana bilang seperti ini. Ada beberapa yang saya nonton ya teman-teman, itu sebenarnya tidak benar, bahwa di China toleransi itu begitu tinggi, dan pemerintah China bahkan bahkan juga ikut membantu pembangunan seperti masjid ya teman-teman, ikut juga mendukung dan juga berpartisipasi dalam pembangunan masjid-masjid yang ada di kota-kota China. Kan di China kan bukan hanya di tempat saya saja ada masjid, tapi banyak teman-teman. Ada lagi di kota Muslim yang betul-betul di sana mayoritas Muslim, yaitu seperti di Ningxia, Xinjiang, seperti itu. Jadi dari sini saya itu juga saya sama suami juga insya Allah ya, kalau kita ada rezeki kita itu bisa jalan-jalan keluar, bisa melihat kota-kota Muslim di luar sana, seperti itu. Bahwa di China itu sebenarnya saya menepis sekali, ada banyak pemberitaan bahwa Islam sangatlah Islam tidak diinikan lah di China, seperti itu. Justru tidak teman-teman, itu tidak benar. Di sini saya melihat dengan mata kepala saya semua membaca semua bukunya, dan saya melihat foto-foto semua yang ada di situ. Presiden begitu antusias dan begitu menghargai dan begitu akrab dengan masyarakat yang beragama Muslim di China, seperti itu. Tidak ada sama sekali seperti masalah terganggunya seperti ya pemberitaan di luar sana lah teman-teman. Di sini saya hanya mau bilang bahwa agama Muslim di China itu sangat diterima dengan masyarakat atau di negara ini ya teman-teman, itu sangat diterima seperti itu. Oke teman-teman, semoga teman-teman suka dengan tayang videonya, dan semoga teman-teman juga bisa tahu ternyata di China itu tidak seperti ada pemberitaan di luar sana bahwa seperti Muslim di China sangat dikecilkan. Sama sekali itu tidak, justru itu sangat diadilkan teman-teman. Saya salut presidennya begitu antusias memberikan suatu kehormatan juga bagi orang-orang Muslim China bahwa mendapat kunjungan ke rumah-rumah orang Muslim di China dan masjid-masjid di China seperti itu, dan mendukung adanya pembangunan masjid yang ada di China. Masya Allah, jadi kita ke Lianyungang. Terus suamiku bawa saya ke masjid. Masya Allah, ternyata baru tahu di sini itu ada masjid, moske, Masjidil Allah Ta'ala, Masjidil Allah Ta'ala, moske. Masya Allah, itu assalamualaikum. Di pintu masuk masjid itu sudah ada nomor atau nomor habib atau guru besar China. 你好，你在2楼吗？我刚才上去没找到你。Assalamualaikum. Assalamualaikum.
kiblat ya. Ini ada Allah, Muhammad ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Di sini menulis ketemu orang mau bilang dulu Salam. apa? Assalamualaikum. Oh, jadi ini Bilang, kalau ketemu orang harus bilang assalamualaikum, teman-teman. Ini bahasa Mandarinnya ya. Artinya seperti itu. Terus apa lagi? Di atas. Iya, apa ya? Ketemu. Ketemu. Pertemuan. What's Jin? Ini pasal. Saya tidak tahu bahasa Cina itu. Ketap. Apa? Semuanya apa? Kitab. Si apa? Sepembu. Apa namanya? Maksudnya Belum tahu. kasih bahasa Indonesia bisa. Jadi teman-teman sudah lihat tadi masjid, ada sejadah, ada tempat sholat, dan di sini juga ada tulisan seperti itu. Ini ternyata Bismillahirrahmanirrahim, dan ada bahasa Cina yang menulis asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, teman-teman. Jadi kamu bisa mengerti karena dia tulisan Mandarin. Jadi ini di sini ada beberapa buku, dan saya mau perlihatkan kepada teman-teman. Di sini ada Brief History of the Islami of Sucian. Brief History of the Islami Sucian. Ini ya, ini. Jadi seperti ini. Ini Presiden China, Xi Jinping, dan alhamdulillah Muslim itu di China ada, teman-teman. Biar teman-teman tahu presidennya juga tidak membeda-bedakan seperti itu. China seperti Indonesia juga bersatu. Ada beberapa kepercayaan juga seperti itu. Banyak sekali. Dan di sini ada juga Habib. seperti Habib ya. Ini bukan seperti Habib. Ini seperti Habib. Kalau kita di Indonesia bilang ini seperti Habib sama pejabat China. Sini teman-teman bisa lihat. Ini para ustadz-ustadz atau para habib-habib mungkin. Ini Habib bukan? Atau ustadz seperti yang Habib ya? Ini Ahong. Mana Ahong? Oh, ini Ahong. Dia muda ya? Ini Habib muda ya, teman-teman. Di sini ada tulisan Cina sama tulisan Arab ya. Ya ayyuhalladzina amanu innal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizzu man amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Banyak sekali teman-teman ya.
Ini Masya Allah, ini para Cina-Cina Muslim. Orang Cina beragama Muslim seperti itu, Muslim China. Kalau di China itu bilangnya Muslim Chinese seperti ini. Jadi barangkali ada yang bilang kalau di China itu tidak ada Muslim. Sebenarnya itu banyak yang karena di China tidak bisa dibuka YouTube atau aplikasi lain, jadi kurang terekspos seperti itu teman-teman. Jiangsu Muslim. Ini Muslim Jiangsu. Oh, jadi ini beberapa masjid. Coba suami makanan. Beberapa masjid dan makanan-makanan yang halal. Ini beberapa masjid teman-teman di Jiangsu. Beda lah. Di Jiangsu berarti ada banyak. Betul, berarti Yusuf bilang ada di Jiangsu banyak masjid. Tahu di mana? Ini waktunya sholat. Waktu sholat. Sholat ini sholat maghrib Ini sholat maghrib jam 5. jam 5 berarti ih berarti saya salah jam 6 terus saya di sini tidak Jam 8. jam 8. Jam malam jam 7. Ini sholat Isya. Isya. Sholat maghrib, sholat Isya. Sholat yang ini. Sholat maghrib di tengah teman-teman. Terus sholat Isya itu waktunya dia jam 8 ya kalau di China. Terus jam 5 kalau maghrib ya Sami. Terus yang ini nih. Ini maghrib. Ini asar sore. Asar, sore. Jadi asar itu dia setengah 5. Terus Setengah 5 di sana di Indonesia jam berapa? Jam 4, jam 3, jam 3. di ini sana itu zuhur. Zuhur jam 2. Berarti sholat zuhur itu di China itu jam 2 teman-teman. Ini sholat subuh jam 2 jam pagi. 3, jam pagi. Pagi setengah 5 ya di sini kalau sholat subuhnya. Biar teman-teman tahu ternyata waktu sholat di Cina sama di Indonesia itu jamnya itu waktunya tidak sama teman-teman. Beda ya. Beda. Saya baru tahu, berarti saya salah suami, saya harus rubah sholatku. Kalau sholat maghrib itu berarti jam 5. Di sini menurut 5, betul tidak? Ada orang ini tahu. Jadi teman-teman ini kita ketemu Habib Muslim di China. Jadi Habibnya masih muda teman-teman. Masya Allah. 他们开的跟咱这船不一样，或者时间上面就是开人就今年可能明天它相差1-2天，1天可能都有。它时间不一样。跟印度尼西亚好像相差的几个小时，肯定不简单嘛。外语英语能考很好吧？外语也是跟他学了，跟他英语跟他学了在一块儿。那你跟他学的，那你当时你们两个谈的时候，谈的时候不会，谈的时候不会。啊，对呀、真是的。慢慢来就学会了。反正跟他在一块儿，自从结婚以后，不仅是我们现在就是说尊重这个穆斯林的这个饮食文化习俗，咱家里头父母，家里头我们饭桌上就见不着的，他没有，就是什么就是古兰经上禁止的东西，我们家里都没有。一来是你要是不管说，我现在见家。中国咱们汉族说，不希望成为看人家的历史资料，直接提到了这个提案。人家记者采访这个郑性良的时候，
你写这个题呢，是属于一方就是其实死活在一块儿，说对这个女的尊重。对，不是说，目前是到零吗？都不是吗？修点不是说的不是说，哎呀，我去了西好意思，我才为咱们西好意思来说这个话，去开始咱们继续。对，确实大。还有。 Ini apa suami? Oh, Terima kasih Allah. ini. Maksudnya. Masya Allah. Oh. Belum orang suami. Oh, tempat wudhu, tempat air sembayang. Ini bukan tempat masak, tempat ambil sembayang. Jadi ini tempat ambil air sembayang, wudhu, teman-teman. Teman-teman lihat di sana ada teko dan juga kerang. Insya Allah. Warnanya hijau kan? Ingat Habib ini hijau. Ini apa suami? Siapa-siapa isi uang, Oh, di sini kasih uang. kasih uang. Oh, masuk semua. Di sini menulis dari keluarga Wang. Ini ada Wang siapa? Keluarga kamu, keluarga kita Wang. Oh, ini dulu ya suami. Lagi lebaran. Oke, baiklah teman-teman, tidak dirasa itulah video singkat dari saya dan suami saya. Jangan bosan-bosan, semoga teman-teman suka dengan tayangan video saya. Dan saya akhiri videonya. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Marhaban ya Ramadan. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, bagi teman-teman yang merayakan atau menjalankan, semoga diberi kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye-bye. Sampai jumpa nanti.